Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana dengan kabar hari ini? Ibu harap kalian dalam kondisi sehat walafiat. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, kita bertemu di materi teknologi digital pertemuan yang kedua. Nah, ini sama proseduralnya tuh sama dengan pertemuan yang pertama, yaitu tiap kali pertemuan 4 jam pembelajaran. Nah, di pertemuan kedua ini kita membahas mengenai transmisi data. Oke. Nah, ini nggak perlu Ibu ungkapkan lagi identitas Ibu. Nah, ini peta konsepnya. Oke. Sedangkan daftar isi bahan diskusi kita hari ini, yaitu yang pertama ada media transmisi data, yang kedua jalur transmisi data, yang ketiga konfigurasi jalur transmisi data, yang keempat arah kanal transmisi, dan yang terakhir ada mode transmisi. Oke. Nah, apa itu transmisi data? Jadi transmisi data itu merupakan suatu proses pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan media komputer atau media elektronik. Nah, transmisi data dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara analog dan secara digital. Pasti tidak jauh dari kata analog dan digital. Nah, transmisi data dapat dilakukan kalau data secara analog itu melalui media transmisi fisik dalam bentuk gelombang. Sedangkan transmisi data digital adalah proses transmisi data yang dilakukan dalam sistem digital. Data atau informasi yang disampaikan melalui media transmisi itu berwujud sinyal listrik, yaitu sinyal analog atau sinyal digital. Nah, untuk mengetahui lebih jauh tentang transmisi data beserta proses dan langkah kerjanya, nah berikut ini tuh beberapa hal yang berkaitan dengan proses ini. Yang pertama, ada media transmisi data. Nah, apa itu media transmisi data? Jadi, media transmisi data merupakan media yang digunakan untuk mengirimkan data sehingga dapat menghubungkan pengirim dengan penerima data tersebut. Nah, untuk melakukan transmisi data itu diperlukan suatu media. Kalau nggak ada medianya ya nggak bisa. Nah, kalau medianya itu bisa berupa bus, bisa berupa kabel yang biasa terdapat pada perangkat internal komputer. Nah, sedangkan untuk eksternalnya kita menggunakan kabel eksternal atau wired, serta wifi atau wires atau nirkabel. Itu. Nah, kabel atau wire yang biasa digunakan untuk proses transmisi data itu ternyata dibedakan beberapa macam, yaitu ada 3. Yang pertama itu ada kabel pilin, kabel koaksial, dan kabel dan serat optik atau fiber optik. Nah, kabel pilin merupakan UTP wired atau yang biasa kita kenal dengan istilah Unisided Twisted Pair. Kabel ini itu biasa digunakan untuk apa? Untuk melakukan transmisi melalui jaringan komputer seperti yang ada di kantor-kantor ataupun di warnet. Nah, selain UTP itu juga ada STP. Nah, STP itu merupakan kepanjangan dari Shielded Twisted Pair, yang di dalamnya itu terdapat beberapa kawat dalam satu bundle. Fungsinya itu untuk melakukan transmisi data. Terus ada kabel koaksial. Nah, kabel koaksial itu merupakan kabel yang terdiri dari 2 macam konduktor yang dipisahkan dengan menggunakan isolator. Dan kemudian ada serat optik atau fiber optik, di mana kabel yang dapat mengirimkan informasi dengan cara menghantarkan informasi atau data menggunakan gelombang
cahaya. Berarti kalau di serat optik itu ada pemanfaatan gelombang, khususnya gelombang cahaya. Kemudian ada nirkabel atau wires. Nah, WiFi atau yang dikenal dengan wires itu merupakan media transmisi unguidet yang mana media ini itu hanya bisa mentransmisikan data dan tidak dijadikan untuk pemandu. Nah, transmisi data yang terdapat pada jaringan ini itu biasanya dilakukan dengan menggunakan sebuah alat bantu. Nah, alat bantunya itu berupa antena atau transceiver. Kemudian, kedua ada jalur transmisi data. Nah, jalur transmisi data itu merupakan suatu alat yang mampu mengirimkan informasi dengan menggunakan peralatan yang lain. Nah, jalur transmisi data itu dibagi menjadi 3 macam ya anak-anak. Ada multicast, itu ada gambarnya sebelah kiri. Nah, multicast itu sendiri merupakan proses komunikasi yang terjadi melalui satu alat dengan alat lainnya. Nah, jadi bisa dilihat di gambar ya. Bisa kalian lihat, bisa kalian bedakan juga dengan gambar yang ada di bawahnya. Jadi dalam proses ini itu masing-masing alat atau media yang terhubung dapat berkomunikasi menggunakan alat yang menghubunginya. Contohnya itu apa? Contoh dari penerapan multicast itu pada server. Server itu digunakan untuk mengakses internet. Jadi server tersebut itu mampu melayani beberapa komputer yang terhubung dengan media, dan dalam proses ini komputer yang dihubungi itu mampu memberikan respon balik terhadap server tersebut. Kemudian ada broadcast. Nah, gambarnya bisa dibedakan dengan gambar multicast tadi ya. Nah, broadcast itu merupakan proses dalam pengiriman data atau informasi dari satu alat ke alat-alat lainnya. Nah, dalam proses ini, alat yang menerima informasi itu tidak bisa memberikan respon balik terhadap alat pengirim data atau informasi. Nah, contohnya dari jalur transmisi broadcast itu apa, Bu? Contohnya itu pada pemancar radio, pemancar televisi, serta mengirim email menggunakan mailing list. Jadi, bedanya kalau di broadcast itu tidak dapat memberikan respon balik terhadap pengirim data atau informasi. Nah, sedangkan di multicast itu contohnya kan pada server ya. Nah, beberapa komputer kan terhubung dalam media, dan dalam proses komputer itu yang dihubungi itu mampu memberikan respon balik terhadap server. Jadi kalau multicast itu bisa memberikan respon balik terhadap server. Tapi kalau broadcast tidak bisa memberikan respon balik terhadap sinyal penerima atau pengirim data atau informasi. Kemudian di jalur transmisi data itu ada unicast. Nah, apa itu unicast? Unicast merupakan kontak informasi yang terjadi pada suatu alat dengan satu alat yang lain. Misalnya, sewaktu menggunakan telepon, ketika salah satu telepon digunakan untuk menghubungi salah satu telepon yang lain, maka selain kedua telepon yang berhubungan tersebut tidak dapat menghubungi salah satu dari telepon yang sedang terkoneksi atau terhubung. Oke, jadi di jalur transmisi data itu ada multicast, broadcast, dan unicast. Kemudian ada konfigurasi jalur transmisi data. Nah, sebelum menggunakan transmisi data atau pengiriman data, maka salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan adalah konfigurasi jalur transmisi data. Nah, dalam hal ini, konfigurasi tersebut itu dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu ada point to point dan point to multi point. Oke. Nah, kalau point to point itu kan ada gambaran komputer ya anak-anak. Nah, dalam konfigurasi ini itu media atau peralatan saling terhubung antara satu peralatan dengan peralatan yang lain tanpa terbagi. Jadi konfigurasi point to point itu biasanya digunakan pada peralatan komputer seperti printer yang terhubung langsung dengan PC atau komputer. Jadi kalau point to point itu peralatan yang satu
peralatannya itu saling terhubung antara peralatan yang satu dengan peralatan yang lain tanpa dibagi. Nggak ada proses pembagian. Tapi kalau point to multi point, nah itu dalam proses ini itu disebut dengan akses multi point, di mana pada salah satu alat atau media dapat terhubung dengan beberapa alat lainnya. Nah, contoh proses transmisi data yang menggunakan konfigurasi ini itu apa? Penyiaran televisi, penyiaran radio, yang mana satu pemancar radio atau televisi itu dapat diakses atau terhubung dengan beberapa radio atau televisi. Jadi pada konfigurasi jalur transmisi data itu ada point to point dan point to multi point. Kalau point to point itu contohnya itu pada printer yang terhubung langsung dengan PC atau komputer yang dimana itu peralatannya itu terhubung satu sama lainnya tanpa terbagi. Tapi kalau point to multi point itu disebut dengan akses multi point, di mana pada salah satu media atau salah satu alatnya itu dapat terhubung dengan beberapa alat lainnya. Contohnya apa? Pada penyiaran radio dan penyiaran televisi yang dapat diakses atau dapat terhubung dengan beberapa radio atau televisi. Nah, kemudian 4. Arah kanal transmisi. Apa sih arah kanal transmisi? Kok tiba-tiba ada gambar simplex, half duplex, ada full duplex? Itu apa arah kanal transmisi? Jadi, kanal transmisi dalam proses transmisi data ini juga dapat diartikan sebagai pipa yang menghubungkan dua unit alat untuk mengirimkan datanya, di mana kedua kanal yang terhubung tersebut memungkinkan untuk melakukan transfer data dalam saluran atau jalur tersebut. Nah, dengan adanya kanal transmisi tersebut itu memungkinkan kedua perangkat atau alat itu untuk saling terkoneksi, saling terhubung untuk melakukan komunikasi baik satu arah maupun dua arah. Nah, untuk menentukan arah transmisi dalam kanal tersebut itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada simplex ya. Di gambar itu sudah Ibu cantumkan. Nah, arah transmisi ini dikatakan juga dengan istilah one-way transmission. Dalam arah kanal transmisi simplex hanya dapat melakukan komunikasi atau transmisi satu arah saja, seperti pada pemancar televisi atau pemancar radio. Nah, dengan arah transmisi satu arah itu memungkinkan penerima data atau informasi bersifat pasif. Jadi tidak ada respon balik terhadap pengirim informasi atau data. Jadi di simplex itu sifatnya pasif, tidak ada respon balik baik itu pengirim informasi ataupun data. Dan contoh dari simplex itu pemancar radio atau pemancar televisi. Kemudian ada half duplex. Nah, half duplex itu biasa disebut dengan ether wave transition. Dapat melakukan komunikasi atau transmisi data dengan dua arah. Nah, akan tetapi itu tidak dapat dilakukan secara bersamaan, tapi harus dilakukan secara bergantian. Dia bisa dua arah, tapi secara bergantian. Nah, contohnya apa, Bu? Contoh alat yang menggunakan transmisi data model half duplex itu apa? Walkie-talkie, di mana ketika seseorang berbicara, maka alat yang satunya itu hanya dapat digunakan untuk mendengarkan saja dan tidak dapat digunakan untuk berbicara bersamaan. Jadi, misal itu menggunakan alat tersebut ya untuk berbicara. Nah, yang menerima itu ya hanya bisa mendengarkan. Dia tidak bisa berbicara. Karena apa? Karena ini loh prinsip half duplex. Dia bisa mentransmisi data dengan dua arah, tapi tidak dapat dilakukan secara bersamaan, harus bergantian. Terus, apakah ada, Bu, yang bisa dilakukan secara bersamaan? Ada, itu dia apa? Di full duplex, yaitu arah transmisi ini tuh disebut dengan both way transmission, di mana kedua alat yang terhubung itu dapat melakukan transmisi data secara bersamaan. Jadi pada saat komunikasi tengah terjadi, masing-masing unit itu dapat melakukan pengiriman dan penerimaan data sekaligus. Contohnya apa? Contohnya
pada teknologi full duplex itu pada handphone dan telepon. Jadi ketika kita menelpon seseorang, maka seseorang yang lain itu bisa mendengarkan dan bisa berbicara, itu di full duplex. Jadi di arah kanal transmisi ada simplex yang bersifat pasif, yang tidak dapat memberikan respon balik terhadap pengirim data atau informasi. Di half duplex itu bisa dilakukan secara dua arah, tetapi tidak dapat dilakukan secara bersamaan, harus secara bergantian. Contohnya walkie talkie. Kalau simplex kan contohnya pemancar radio atau pemancar televisi. Nah, yang dapat digunakan secara bersamaan baik pengiriman data ataupun penerimaan data sekaligus itu di full duplex, contohnya pada handphone dan telepon. Oke. Kemudian kita masuk materi yang terakhir, itu mode transmisi. Nah, mode transmisi itu apa? Jadi, transmisi ini adalah data yang dikirimkan dari suatu media atau alat dan diterima oleh media atau alat yang lain. Nah, transmisi ini itu juga salah satu konsep penting anak-anak dalam sistem komputer. Dengan adanya mode transmisi ini, memungkinkan suatu alat dapat terhubung untuk melakukan komunikasi terhadap perangkat yang lain. Contohnya apa? Perangkat input yang masuk ke pemroses, dari pemroses ke storage, dari pemroses ke media output, serta juga dapat melakukan transmisi data dari komputer sistem ke beberapa komputer yang lain. Jadi, diketahui bahwa dalam mode transmisi ini tuh terdapat dua mode, yaitu mode parallel transmission dan serial transmission. Nah, data yang disalurkan menggunakan media transmisi itu merupakan jalur di mana data tersebut itu akan dilewatkan. Nah, kita dapat mengasumsikan media transmisi itu sebagai sebuah pipa, di mana pipa tersebut itu akan dilalui oleh data-data yang ditransfer. Nah, parallel transmission, data itu dapat dikirimkan serentak menggunakan beberapa jalur sekaligus. Nah, jadi untuk mode transmisi model ini, jalur yang digunakan tentu lebih dari satu media transmisi. Data itu akan dikirimkan secara terus-menerus menggunakan jalur-jalur yang disediakan sampai semua data tersebut selesai dikirimkan. Nah, tadi kan kalian mendengar parallel transmission dan serial transmission. Nah, kalau paralel itu berarti data dapat dikirimkan serentak dengan menggunakan beberapa jalur sekaligus. Tapi kalau serial transmission, itu jalur ini yang disediakan hanya ada satu. Kalau paralel jalurnya banyak. Tapi kalau serial transmission itu hanya satu, di mana data nantinya itu akan dikirimkan secara bergantian hingga semua data itu nanti dapat diterima oleh pengirim. Jadi pada serial transmission, karena menggunakan satu jalur, itu dikelompokkan menjadi synchronous transmission dan asynchronous transmission. Nah, synchronous transmission atau kita kenal dengan istilah STM, synchronous transfer mode. Jadi pada proses transmisi, data ini tuh diatur sedemikian rupa supaya memiliki pengaturan yang sama sehingga sewaktu data dikirimkan dan diterima baik oleh alat tersebut. Nah, biasanya pengaturan ini itu didasarkan pada pewaktuan dalam mengirimkan sinyal. Nah, pewaktuan ini itu diatur secara periodik oleh suatu denyut listrik yang disebut dengan clock atau timer. Kemudian ada asynchronous transmission atau kita sebut dengan ATM, asynchronous transfer mode. Nah, mode ini itu sering digunakan oleh seseorang untuk mengirimkan dan menerima data antar dua alat. Nah, dalam mode ini berarti kalau clock digunakan oleh kedua alat tidak bekerja selaras satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, data yang dikirimkan itu harus berisikan informasi tambahan. Yang apa? Yang mengizinkan kedua alat tersebut untuk menyetujui kapan pengiriman data dilakukan.
Bukan. Jadi di mode transmisi itu ada parallel transmission dan serial transmission. Kalau parallel transmission itu dengan mengirimkan data dan menggunakan beberapa jalur, berarti jalurnya itu banyak, tidak hanya satu. Tapi kalau serial transmission itu mengirimkan data hanya dengan menggunakan satu jalur. Nah, di serial transmission ini itu dikelompokkan menjadi synchronous transmission atau kita sebut dengan STM, dan ada asynchronous transmission atau kita sebut dengan ATM. Kalau di ATM, clock itu harus mendapatkan izin, harus ada informasi tambahan agar alatnya itu menyetujui kapan pengiriman data dilakukan. Oke. Nah, untuk materi yang kedua, transmisi data ternyata sudah berakhir ya anak-anak. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menuliskannya di forum diskusi. Nanti kita akan berdiskusi bersama-sama. Tapi sebelum itu, Ibu minta kalau teman kalian bertanya di forum diskusi, teman yang lainnya juga menanggapi. Karena nantinya akan ada nilai keaktifan. Dari situ Ibu menilai siapa yang aktif, siapa yang pasif. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, dijawab oleh teman kalian, dan kalau kurang tepat akan Ibu luruskan. Nanti untuk soal-soalnya, latihan soalnya baik soal uraian ataupun soal pilihan ganda akan Ibu cantumkan di LMS juga ya anak-anak. Nah, apakah bisa dimengerti? Baik, kalau tidak ada yang dipertanyakan lagi, Ibu cukupkan ya. Semoga dengan video yang Ibu buat ini bisa membantu kalian dalam belajar. Bisa kalian jadikan sebagai acuan dalam proses belajar. Tetap semangat, tetap sehat. Sekian dari Ibu. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian, Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari Ibu, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.